Gue terbangnya jauh, kesononya jauh, circle mentalnya jauh. Sungguh jahat ini circle. Sungguh jahat. Tapi untuk beberapa tim yang memang suka drop pointnya di area tengah kayak Onyx yang suka turun di area Pochinki atau yang ada di Rozok 88 dan juga Daisy Cherries, menurut gue ini masih bisa di achieve, masih bisa sampai, cuman agak PR aja sih. Dan dari kemarin kita lihat kalau misalnya ada 88 dan juga Daisy bermain, pasti mereka bakalan fight di arah Rozok dan bahkan circle-nya tuh waduh jahat kali. Tapi Langsung ke area kiri. Tapi masih oke sih, maksudnya kayak buat tim-tim yang turun di bagian Girgopol ya. Mereka kan OTW ke Girgopol, paling nggak udah di zona. Iya nggak langsung repot-repot ya. Nggak repot ngejar-ngejar zona lagi. Paling nggak kali ini dari arah circle-nya. Sedikit memihak nih buat tim-tim yang dirugikan di awal-awal. Tapi kita bakal lihat juga beberapa tim sudah menuju ke arah kota mereka dari tim Bigetron. Kali ini Bigetron Ace. Mereka sudah menuju ke bagian Yasnaya dan ada dua tim yang bertempur kali ini di awal-awal dan mereka memperebutkan gudang dari Melta Powernya. Dan tampak kita bakal lihat dari seorang Dextra menumbangkan satu lawannya dan langsung mengejar lawan-lawan sisanya kali ini. Iya betul banget, satu berhasil dikantongi karena dia juga baru banget turun ya, belum dipersenjatai juga. Jadi ya mau nggak mau suka nggak suka harus pulang ke arah lobby terlebih dahulu. Dibandingkan rekan-rekannya dari Dark Phoenix sendiri, terbagi ada yang mencari vehicle tentunya di awal-awal buat mempermudah lagi untuk menuju ke checkpoint selanjutnya. Yap, dapetin poin di awal-awal tentu menjadi poin yang cukup berharga bagi mereka. Dan ini dia tim WAF sedang melakukan looting-looting juga, scrapping. Dan wajar lah, kita belum melihat banyak aksi juga, apalagi ini sudah masuk hari kedua. Dan juga baru masukin menit ke-3 bentar lagi. So, most teams harusnya baru mulai melakukan looting, baru sampai kota-kota mereka untuk looting atau bahkan sedang mulai untuk clearing, mengelarkan looting-lootingan mereka. Dan kita bakal spray down dari seorang Pucan menuju ke arah lawannya tampaknya dengan UMP yang bulletnya itu agak lama connect-nya. Sedikit sulit mendapatkan target yang sedang bergerak di arah pegunungan. Iya betul sekali. Dan kali ini bahkan Daisy akan berbeda, drop point-nya tidak seperti yang biasanya kita lihat di mana sering sekali adanya fight satu-satu, bahkan Alter Ego biasanya juga ikutan join the fight di area Rozok. Tapi kita lihat dari kill feed-nya, Daisy dapetin satu player dari WAF yang melakukan rotasi tadi yang juga sudah di spray down dan ditinggal begitu saja oleh rekannya karena emang udah nggak bisa lagi, udah nggak bisa untuk melakukan misi penyelamatan. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka ditinggalin aja dan kalah dari segi kuantitas. Oke, dan kita bakal lihat kayak juga dari seorang Dextra bakal melihat ke arah bawah, dia tahu bahwa langkah di bawahnya. Dan kita bakal lihat apakah bakal di set up nih sama tim DP kali ini menuju ke arah lawannya. Nah itu harusnya sih iya nggak sih kalau jadi DP, karena dari Genolis sendiri kan mereka tinggal bertiga ya. Oh tapi iya tinggal bertiga. Jadi harusnya bisa, tapi ternyata Dark Phoenix lebih memilih untuk melakukan rotasi dan checkpoint untuk melakukan penjemputan dulu ke arah rekannya Zea yaitu Nas tadi, dan masih mencari informasi juga di mana exact position dari Genolit yang tersisa. Oke, kita bakal lihat juga dari tim DP pelan-pelan melakukan rotasi menghindari fight langsung. Jarak mereka menuju ke arah zona ada 2,5 km, bukan jarak yang terlalu dekat, tapi mengingat zona pertama nggak terlalu sakit, harusnya mereka chill-chill aja, tunggu nanti timing zona bergerak. Dan ngintip ke arah tim Onyx, Scarlet dan kawan-kawan sedang melakukan looting juga di area Pochinki. Cukup dekat dengan area zona yang berarti dari tim Onyx juga nggak perlu terlalu terburu-buru. Ini Saka pertama kayaknya bakal lebih pasif lagi dibanding dengan game-game sebelumnya. Iya pastinya sih. Nah Eldoge. Nah apa tuh? Kalau ngelihat flight path-nya yang tadi tuh. Kan Iya, kemarin iya. gue sempat tanya sama Junior, kalau flight path-nya kayak gini lo bakalan drop point kemana, checkpoint kemana yang paling efisien dan efektif menurut lo? Sebenarnya kalau bermasalahkan dari checkpoint ya, itu yang sering gue sebut jika kita udah bermain di kancah turnamen, kemudian wanna become pro player gitu ya, udah harus kita kayak punya plan A, B, C, D gitu loh. Nggak bisa kita kayak cuman punya satu drop zone. Kalau dengan jalur pesawat kayak tadi, terbukti dengan teman-teman yang mau menuju ke arah bagian barat dari peta, Giorgiopol, Gatka, itu semua tadi bertabrakan. Nggak menjadi 4 lawan 4, tapi penculikan dari masing-masing roster itu bisa menjadi kemungkinan yang sangat besar gitu. Dan itu menurut gue salah satu kerugian besar. Nah kalau tadi pesawat seperti itu misalnya, kalau ditanya gue pribadi, gue akan senang banget turun di sekitaran shelter. Karena main di shelternya itu udah fat loot banget, ada vehicle cukup banyak, mau ngambil scrapping area juga mungkin. Tapi itu kalau dalam kondisi gak ada lawan di sana ya. Kalau ada lawan ya kita harus mulai lagi. Sekarang gue katakan room turnamen ini kan dikali lipatkan atau digandakan dari lootingannya. Yap. Kita bisa untuk memainkan scrapping misalnya
di utara dari school. Apartemen, sorry mas gua, di utara apartemen ada rumah di sana, bisa dimainkan lagi ke arah bagian kanan dan juga berapa bawahnya yang kayak terjadi di Erangel pertama itu bisa dimainkan misalnya sebelum kita ke checkpoint berikutnya. Biar nggak kayak WAF tadi ketika bergerak hanya dengan motor, dia nggak bisa ngebalikin atau nge-counter tembakan-tembakan yang diberikan oleh lawan gitu loh. Oleh karenanya ngelut dulu, scrapping dulu, kalau mau nanti tetap menuju ke arah tempat yang kita butuhkan, bergerak udah punya bekal gitu. Iya, gue setuju banget sih. Apalagi kalau kita ngomong di room turnamen kan dikali tuh dari senjata, peluru. Ada juga hal yang nggak dikali, kayak healing, kayak attachment, scope itu kan nggak dikali. Tapi itu kan ibaratnya tambahan lah. Yang penting kan adalah senjata, peluru, ya healing seperlunya dan kendaraan. Dan kalau kita ngomong beberapa strategi, ya ini gue setuju di depannya kayak deket areanya Snaya itu banyak rumah-rumah tuh. Nah, itu bisa di-scrappingin. Di SMB luar-luarnya tuh banyak banget compound. Itu bisa diluting-lutingin juga. Di arah atasnya Primorsk. Iya Primorsk. Itu kan semuanya gudang-gudang semua tuh. Bagian Itu kiri bisa ya. looting juga. Kayak zaman dulunya si Kick Farm. Nah, Banyak sebenarnya opsi-opsi yang dimana orang tuh mikirnya, wah gue turun kota mana nih pusing dan berakin. Banyak kok tempat-tempat yang gak jelas yang ternyata lootnya mantep. itu Tempat-tempat dia. gak jelas tanpa nama ya. Iya, betul tanpa nama dan orang jarang jamak sana gitu. Iya betul banget, dan lagi-lagi kita lihat fight yang terjadi antara Daisy dan 88 yang gue rasa mereka hampir-hampir mirip dari segi rotasinya. Dari kemarin selalu ketemu either di Rozok yang kering ataupun yang dibecek, mereka selalu fight. Dan sekarang tadi hampir aja ke takedown dan untungnya masih bisa survive dan masih bisa keluar dari pressure yang diberikan juga. Betul. Tapi tadi gue seneng banget sih ketika ngelihat bagaimana pertemuan di bagian Delta Power tuh udah mulai scrapping dan terbukti Genolite tadi mungkin gak terlalu on point dari scrappingnya karena satu orang di bagian Delta Powernya ke take down, kemudian temennya di bagian bawah juga sulit untuk diselamatkan. Dan tadi bagaimana recovery yang dilakukan oleh Dark Phoenix sebenarnya tadi ya untuk gabung bareng-bareng bisa untuk take down Genolite, ya akhirnya berbuah 4 poin walaupun harus kehilangan satu player. Tapi setidaknya kan dia udah ngebawa 4 poin untuk sementara waktu. Iya, untuk sementara waktu. Jadi kalau menurut lo fight di awal tapi kekiki satu kuantitas player nggak apa-apa? Gak apa-apa menurut gue, asal menang 4. Menang 4? Iya. Oh, I see. Dan kali ini kita langsung melihat fight yang akan terjadi antara Onyx dan juga Daisy Cherries yang baru saja touchdown. Cecil berhasil di knock out oleh rekan-rekan Daisy Cherries. Yap, kita bakal lihat tim Onyx ini bakal bertahan di bagian area compound mereka. Dan mereka pun harus berhati karena lawan di dalam area compound mereka juga dan juga dengan cover dari jarak jauh. Dan peranggaran dari seorang Mickey menuju ke arah lawannya belum connect tapi spray down dari Mickey. Dapatin satu belum ternyata. Dari lawannya bisa langsung nge-prone dan menghindari peluru panas dari seorang Mickey. Tapi posisinya sudah ketahuan. Granat sudah dikokang. Bakal adu granatan. Ternyata granatnya masuk ke dalam area rumah. Untungnya nggak pecah dan nggak dua-duanya meledak ke arah Mickey. Tapi dari seorang Daisy Meo yang juga bakal tertumbangkan oleh granat yang dilontarkan. Dan tampaknya dari Onyx sudah revive. 4 player sudah berdiri dan sudah aktif. Yap, sudah aktif dan memang dari si kuantitas player. Dan kali ini granatnya connect walaupun hanya splash damage saja dan tidak berhasil mendapatkan knockout. Tapi itu udah sekarat banget, bahkan ada follow up dari rekan-rekan Daisy. Free fire di area jendela, namun belum juga terlihat kepalanya, sudah ketahuan exact positionnya. Sebuah granat yang tidak begitu matang dilemparkan, setidaknya mendelay atau menyempitkan ruang gerak dari Daisy. Sekarang sudah berhasil touchdown. Lagi-lagi tapi Sope melakukan follow up dan the HP-nya udah tipis banget. Ada Cecil yang membantu peperangan yang terjadi di satu compound yang sama, mencoba untuk mencari angle dari tembakan yang berbeda. Mickey terlalu ragu, mencoba untuk mundur dan berputar-putar. What happened dengan Onyx yang biasanya kita lihat yang pede banget dari segi close combat, tapi kali ini berhasil dipulangkan oleh Daisy Cherries ke arah lobby. Iya, tampak di awal-awal kita bakal lihat dari tim Onyx. Padahal sempat punya keunggulan loh. Sempat kondisinya itu 4 lawan 3, tapi one by one mereka ke pick off dan akhirnya dari tim Daisy berhasil untuk meratakan tim Onyx di awal permainan. Onyx setelah membuka dengan permainan luar biasa, tampaknya belum ada follow up yang sebanding dengan game pertama mereka. Iya betul banget. Kalau menurut Eldul, kenapa tadi Onyx itu? Tadi bener ya, gue setuju sama Wolfie ketika di awal dia masuk ke sana itu bagus banget. Mengingat pemain dari Daisy itu either 1 atau 2 orang saja yang ada di bagian compoundnya. Tapi yang tidak disadari Onyx adalah itu juga dalam pergerakan Daisy yang lainnya ada caging atau ngandangin lah gitu. Di bagian high groundnya ada, di bagian belakang ada, dan fatalnya Onyx tadi kesalahannya adalah ketika dapat satu knockdown, Southpay memberikan lead tadi connect ke arah bagian belakang, mereka berfokus di satu rumah yang padahal rumah itu tuh bisa dimainin sama Daisy. Dan ketika Daisy udah mengulur waktu cukup lama, Onyx ngumpul di sana, yang atas turun, belakang maju, cagingnya terjadi yang membuat Onyx
nggak bisa bergerak banyak dan akhirnya tadi kalau teman-teman sempat perhatikan mau mundur untuk tektok gantian, temannya masih ngepron, dia kesendat, ketembak di bagian belakang. Jadi akhirnya sulit, pergerakan Onyx terbatas banget dan Daisy memenangkan fight tadi. Iya, tadi ya, satu yang gue suka dari tim Daisy adalah mereka satu orang tuh jarak jauh. Nah. Menjaga tim Onyx kalau andai ada yang mau nge-flank, ada yang mau ke rumah itu pasti ketangkep. Yes. Dan padahal sebenarnya berarti artinya di dalam compound itu 4 lawan 3 kondisinya. Sebenarnya karena satu main Daisy misahin diri. Nah itu dia ya. Iya betul banget. Jadi sebenarnya split up position yang dibangun sama Daisy bagus banget ya. Betul. Dan trap yang dipasang pun jadinya beneran jadi trap yang works Efektif. ya. Tapi sebenarnya gini, either itu Trap coincidence atau emang Direncanakan. Bisa jadi. Karena gini, ini kan daerah Gatka ya. Dia nggak mungkin full ngelut di rumah itu doang dong. Benar. Di bagian belakang itu wajar banget di loot, di bagian depan juga wajar banget karena Gatkanya. Nah mungkin momentumnya juga nggak pas Onyx tadi masuk sih menurut iya gua. dan lebih ke stacking gak sih? Yang Ya tadi juga itu tuh. bahasanya Iya, stacking. mereka stacking di satu poin yang sama, dia angle shootnya juga Iya. di satu jendela yang sama. Langsung kejepit. Langsung kejepit dan dia nggak bisa, pergerakannya nggak Wah. luas. Dan kali ini kita lihat Grims bertemu dengan Alter Ego Vepar yang sudah melemparkan frag granat yang cukup matang. Namun splash damage saja yang diberikan ke arah Grims juga belum menumbangkan satu player pun. Tapi setidaknya ini sebuah serangan yang bisa memukul mundur. Tapi Grims sepertinya sekali dia ngeliat tim, dia nggak bakalan mundur. Mereka Yap. bakalan komit. Mereka bakal komit dan kita bakal lihat kayaknya dari dua tim tampaknya sama-sama komit. Alter Ego yang sudah punya posisi dan juga Grims yang baru datang kali ini bakal langsung berperang. Grims cuma berharap satu, nggak ada yang ganggu mereka dari belakang. Karena mereka ini target yang begitu terbuka kalau ada tim yang mengisi belakang mereka. Tapi kita bakal lihat dari seorang Chloe. Kalau coba lempar ke depan, belum menemukan targetnya. Vepar pun masih dalam keadaan cukup sehat sebagai ujung tombak dari tim Alter Ego kali ini. Lempar granat kedua, coba untuk menemukan targetnya, tapi malah spraynya yang mengenai target, tapi belum sampai tertumbangkan. Lawannya zona pun serpental menuju ke pantai, yang berarti kita bakal melihat banyak tim melakukan setup di pinggir air. Iya betul banget. Dan di sini Grims kayaknya nggak berlama-lama juga, nggak mau melakukan fight yang cukup intens ke arah Alter Ego karena dengan adanya perpindahan circle ini justru bakalan bisa banget bikin mereka jadi sasaran empuk yang tadi udah di-mention juga sama Wolfie di area belakang. Mereka memang tadi dari arah sana, mereka udah ngecek pasti nggak ada tim juga. Tapi kalau adanya perpindahan zona pasti bakal ada rotasi-rotasi juga yang bakal mengganggu peperangan mereka. That's why mereka udah disengage dan itu wise choice banget sih menurut gua. Yap, itu wise choice banget. Tadi gue sempat mikir juga, ini dari tim Grims, kemungkinan besar nggak akan menang fight kalau di bagian posisi dia. Itu posisi enak, kalau dia bener-bener maju, dapat knock, maju lagi. Ya, tapi karena mereka tadi tipis-tipis gitu ya. stalemate tadi kan, mereka cuma tahan-tahanan, nggak bagus, malah resiko kalau ada yang rotasi belakang mereka jadi makanan mudah gitu kan bagi tim lain. Bagusnya udah cabut ke arah zona udah. Yep. Dan kali ini juga kita lihat Bigetron Ace yang sudah melakukan rotasi lagi mencari another checkpoint untuk masuk ke arah safe zone yang akan bertemu dengan 88 dan langsung saja memberhentikan kendaraan yang mereka kendarai untuk melakukan spray down kah? Ternyata tidak, hanya mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Oke, kita bakal lihatkan juga apakah dari tim BTR, Babylan, kawan-kawan sudah sampai ke pinggir-pinggir dari zona. Kita bakal lihat mereka bertemu dengan tim 88 dan Babylan hampir pecahin ban dari temannya sendiri. Iya. Itu kayaknya agak kaget juga ya kenapa harus muter di depan sana ya. Dan kali ini kita melihat WAP yang bertemu dengan Grims lagi-lagi. Dan sebuah knockdown bahkan langsung dibalas dipulangkan ke arah lobby untuk WAP. Yang sedikit agak struggling bisa gue bilang karena mereka kayaknya kaget dengan keberadaan Grims yang sudah menempati area perbukitan. Daisy. Tapi Daisy yang seorang diri bertemu dengan Alter Ego kali ini hanya akan dimainkan saja sambil menjaga area yang mereka sudah control. Tapi kita bakal ini fight pecah di banyak sisi circle. Di mana Alter Ego kayaknya bertemu dengan tim Daisy, flank demi flank pun dilakukan. Tapi Alter Ego kayaknya memilih untuk cabut, kan enggak? Mereka tetap stay untuk fight dan tampaknya satu player mereka, Milo, melakukan flank dari jarak jauh tapi ini berisiko juga. Karena sebenarnya serangan dulu di belakang lawan dan semuanya bisa nembak ke arah dia. Tapi lihat dari tim Alter Ego tahu bahwa musuh sudah menyebar. Mereka pun lagi pengen coba untuk pick off one by one lawan-lawan yang ada depan dia. Iya, dan split up yang bagus tapi sayang sekali di area belakang ada yang join the fight yaitu Bigetron Ace dan Vepar. Bahkan langsung di-knock dari arah belakang. Mereka nggak expect ini, mereka terlalu fokus ke arah satu Daisy Cherry saja. Sedangkan mereka sedikit terbuka di area belakang. Dan Milo pun yang sudah melakukan flanking di area jauh itu nggak bisa follow up rekan-rekannya lagi. Dan Lin sepertinya akan melakukan regroup juga ke arah Milo untuk kali ini. Iya, dia bakal coba memaksa melakukan flank ke arah ujung lagi, menyatu kembali dengan seorang Milo. Dan Zona, Zona sudah mulai muncul lagi dan kita bakal pentala kemana, tampaknya ngedonat menuju ke arah open field. Itu perbukitan juga dan ada satu compound besar yang ada tengah-tengah area zona yang pasti akan diperebutkan oleh player pasti. Iya,
tentunya tempat yang nyaman belum tentu aman karena bakal mengundang lawan juga ya. Betul. Karena itu bakalan ditembakin dari berbagai sisi juga dan kali ini kita lihat Alter Ego yang struggling karena tadi agak terlalu komit ke satu tim saja, tidak aware dengan ke sekitarnya. Dan Bigetron S sendiri, mereka udah tahu Alter Ego lawan tim yang lain. Berarti dia masih ada tim, dia udah kenokin 2, berarti masih ada tim lain juga. Jadi makanya Mute dikirimkan untuk cari informasi di manakah tim yang tadinya Alter Ego jadiin target utama. Iya. Kestil ya berarti eliminasinya ya. Yap. Dua-duanya ya? Sama Daisy, Iya, dua-duanya. kestil. Oke. Cukup rugi bagi tim Bigetron, tapi Bigetron masih punya 4 player mereka. Kembali mereka punya chance untuk masuk ke arah zona akhir. Breakdown dari Mute menuju ke arah lawannya belum connect secara utuh, baru menyicil nyawa dari lawan. Tapi at least informasi bahwa hanya 1 orang ada di bagian puncak gunungnya. Yuk, kita tubruk, kita ambil tempat tersebut karena tepat di ujung area zonanya. Iya betul banget, apalagi di area ujung itu juga cukup tinggi dan dapetin vision yang lebih dari Dark Phoenix sendiri bakal kesulitan banget. Dia udah masuk, dia udah buka jalan tapi rekannya bisa dibilang terpaut agak lama sedangkan Bigetron sudah siap dengan setup yang mereka inginkan. Iya, tapi mereka nggak puas berdiam saja, mereka bakal terobos terus menuju ke arah zona lebih dalam lagi. Dan tepat ini udah masuk kurang lebih area center zone. Dimana dari Des dan kawan-kawan bakal langsung menuju ke arah pinggiran dari tebingnya. Langsung mengambil bagian low ground. Dan tadi kayaknya pengen ambil check, tapi nggak jadi kali ini oleh seorang Das. Iya, kayaknya nggak jadi karena ada Maruzama juga. Ternyata ada Mute yang menjepit pergerakan dari Maruzama di kanan dan kiri. Ada Knock player satu, Bigetron Ace. knock Bahkan dua. knock 2 didapatkan oleh Jesse. Dengan split up position dari Bigetron Ace. Tapi bisa menggunting pergerakan dari Maruzama. Di sisi lain ada Dust yang tadi dimention sama Wolfie mau ambil shake. Tapi ternyata berhasil di knockdown juga sama tim lain-lainnya lagi. Karena ini benar-benar open field banget. Ya, tapi bakal dari seorang Jesse ini bakal coba menyelamatkan teman-temannya. Das dalam posisi yang cukup sekarat dan bahkan sudah dipulangkan ke arah lobby. Menyisakan 2 player dari tim Bigetron yang bertahan. Kali ini ada Mute dan juga Jesse. Tapi di lain sisi, di area compound, sudah ada pertempuran juga di antara tim Void dan juga ada tim Daisy yang kali bakal bertempur tepat di ujung area tembok-tembok ya. Pemain sini ambil, bakal di cover, Rosas dan kawan-kawan. Hanya menyisakan 3 player yang berarti mereka berjuang menghadapi tim lain yang pengen merobos pertahanan mereka. Iya setuju banget dan sebuah frag granat sudah dimasak dan dilemparkan masuk ke area pom bensinnya. Memang tidak begitu matang namun setidaknya bisa memulangkan 1 player dari Daisy. Kita lihat di sini Point benar-benar menjaga dari berbagai sisi. Ini yang gue bilang mereka udah punya compound dan mereka controlling area dari berbagai sisi. Ini bagus banget. Gak hanya fokus di satu tim yang dekat mereka aja, bahkan yang baru touchdown NFT langsung dipulangkan ke arah lobby, disapu bersih oleh Void yang rapi banget mainnya. Dan bisa dibilang mereka dari segi pengalaman udah banyak banget. Karena sebelumnya ini player-player yang udah melalang buana lah di turnamen-turnamen ladies. Yap, dan kita bakal juga dapatnya dari berbagai tim sudah mulai kehilangan member-member mereka. Masukin zona kelima, 9 tim tersisa, 27 masih live. Cukup ekstrim nggak sih pengurangannya nih? Ya, Iya. betul banget. Karena ketika tadi shiftingnya ke arah bagian kiri, semua rotasi, semua bertemu. Dan bahkan ada beberapa yang nekat aja langsung tabrak compound kayak apa yang dilakukan 3Daisy, apa yang dilakukan NFT itu menurut gue udah gerakan yang bold movement banget. Sementara yang gue seneng adalah tim-tim yang coba main di pinggir. Setup mobilnya sih on point banget. Sejauh ini gue lihat dari para ladies yang bermain hari ini gitu. Ya, tapi apalagi dengan serta kembali ke Donat, ini bakal membuat tim galau. Tabrak compound Nah, atau mau main di pinggir rame-ramean. Ya karena main di pinggir rame-ramean bakalan sulit juga sih karena badan selalu bakalan kebuka dan lagi-lagi kalau misalnya manfaatin fortingan yang gak maksimal bakalan susah banget selalu ke open badannya. Dan kita lihat di sini Skylights Gaming bertemu dengan Bonafide di area mercusuar dan Bonafide yang sudah spread out lebih dapat informasi daripada Skylights menurut gue, apalagi mereka harus sedikit naik dari Skylights untuk melakukan push ke arah Bonafide. Tapi itu bakal dari Bonafide kan dia bakal langsung coba beradu jarak dekat dengan tim SG. Tepat di depan mereka, kita bakal lihat seorang Ratai bakal coba melakukan free fire ke arah asap. Belum menemukan targetnya, tapi mereka tahu bahwa lawan mereka semuanya ada di seberang rumah ini. Siapapun yang menang fight ini bakal punya posisi yang sangat enak di pinggiran circle dengan high ground dan juga compound. Iya betul banget, mencoba untuk mengusir tadi satu player dari Skylights ke arah Ratai, tapi Ratai bahkan tidak bergeming, masih juga di posisi yang sama. Grenade bahkan dilemparkan bombardir ke arah Skylights Gaming, tapi belum ada yang on point. Masih juga miss the spot dan kali ini Nacha yang berada dekat melemparkan ke arah jendela seberangnya dan udah di-expect sama Ratai tadi free fire ke arah smoke. Tapi gak dapat satu player, tapi ada double pick yang dilakukan dan berhasil knockdown satu player dari Skylights. Tapi lihat dari BFD, tahu bahwa mereka dapetin knock, pakai bakal coba mau mengitari area rumah. Tapi dari Skylight, knock 1, revive 1, kembali mereka netral angkanya dengan
berhadapan dengan tim BFD. Tapi kita bakal lihat spray down dari Tony Montana menggunakan M249, belum menemukan targetnya, tapi pemain BFD yang knock out sementara waktu satu orang player mereka. Iya benar banget, dan Divi mencoba untuk mencari angle yang berbeda dan Skylights mau langsung disengage saja, satu player dikirimkan untuk mengamankan Typhoon Point. Di sini rekannya bakal ditinggalin dan menjadi elimination point juga untuk Bonafide. Di sisi lain, Bonafide terlalu fokus dan harus rela dipulangkan dua playernya cuma-cuma. Yap, ini benar dari Bonafide ya, kehilangan mayoritas player mereka. Tapi mereka pun sebenarnya tepat di ujung zona, tinggal nahan posisi mereka. Tapi kita bakal lihat juga dari Tony Montana dan kawan-kawan langsung mengambil kendaraan, langsung pindah posisi dan melakukan forting, kembali memotong pergerakan lawan ataupun YOLO menuju ke arah pantai kali ini. Iya, Oh, ini enak sih. enak sih di pinggiran ini ada cekungan, ada yang jadi barricade ini oke sih. Tapi balik lagi, mereka punya compoundnya aja, pas ditabrak sama Skylights Gaming, ada keraguan-keraguan yang bikin mereka nggak bisa menangin fightnya. Padahal itu menurut gua 70% bisa dimenangin Bonafide sih. Oke, kita bakal lihat dari Tony Montana tampaknya bakal ronde 2 kami bertemu dengan tim SG kembali. Divi dan juga Tony Montana tinggal 2 player bertahan dari tim Bonafide menghadapi 3 player dari tim SG. Tapi ada spray down yang connect ke arah pemain-pemain dari tim SG membuat mereka cukup low. Harusnya berasal dari tim Grims tadi. Bukan. Poin ya? Point. Iya, Ya. poin. Oke, masih ada 2 tim dengan full player, masih 4. Dan tersisa Void, tapi di sisi lain kita lihat kill feed-nya. Grims dapetin 1 player dari 88. Berarti combat yang terjadi cukup mid range, nggak terlalu dekat, nggak seperti fight-fight yang kita lihat dari tadi. Dan Bonafide masih aman tentunya. Kalau misalnya circle-nya ngebanding lagi, ini bakalan mau nggak mau Skylights maju ke arah Bonafide atau nggak tabrak lurus saja ke arah Grims. Tapi ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Posisi dari Bonafide juga enak banget kalau Skylights ternyata mau langsung ringsek ke arah sentral zonanya. Oke, tapi kita bakal lihat dari Grims juga bakal bermain di area compound. Kalau dibilang paling nyaman, inilah tim paling nyaman. Masih berempat, punya compound, tengah-tengah circle, yang lain semua beradu di pinggir-pinggir circle. Dan gue yakin, siapapun yang menang di pinggiran circle bakal bonyok kondisinya ketika menghadapi tim Grims yang udah menunggu di tengah-tengah circle. Kayak final boss lah jadi ini. Final boss ya benar. Dan Grims juga bakalan mencoba untuk get-getting aja, dan kita lihat di sini Nadra nggak mau ngasih space juga karena Skylights Gaming yang udah masuk dengan baginya, mengendarai baginya untuk melakukan reposisi kembali. Tapi ini sebuah pergerakan yang cukup nekat, gue bilang, menggunakan vehicle di circle kayak gini deket banget, langsung di spray down begitu saja. Di sisi lain 88 malah ditumbangin sama Skylights karena ada 1 player yang tersisa di area bukit, dan Grims dapetin 1 knockdown dengan grenade-nya. Wah, tapi kita bakal lihat Grims tanpa kata bahwa ada knock terjadi, langsung maju ke depan juga. Nadra bakal langsung nempel ke area rumah. Apakah revive bakal terjadi? Dan tampaknya tidak. Dan knock 2 player dari tim SG. Bahkan SG di mobil kena juga. Langsung rata dipulangkan ke area lobby. 4 tim tersisa, 13 player masih bertahan juga kali ini. Dan ini membuat mayoritas tim dalam keadaan yang cukup sehat. Kalau 88 bisa nge-revive 2 pemain mereka. Cukup sehat, tapi yang kayak tadi lu udah bilang Wolfie, mereka cukup bonyok juga kalau mau ketemu sama Grims yang dari tadi memang cuma nyambut-nyambut aja kedatangan dari tim-tim lain. Apalagi yang baik di sini gue bilang Bonafide di saat Skylights maju duluan, mereka lihat celahnya, walaupun ditembakin ke arah Skylights pun itu jadi momentum mereka lakukan reposition kembali, mereka setup lagi vehicle yang mau ditaruh mana, dan ini bagus mereka dapetin informasinya. Tapi lagi-lagi, gimana cara mereka ngolahnya sampai ini jadi poin-poin untuk Bonafide. Dan airdrop juga sudah muncul, yang gue suka poin mendekat ke arah 88, pastinya mereka mau ke arah kiri dulu, nyisir baru nanti seberang-seberangan sama Grims. Yap, ini ibaratnya di Bonafide ya, menggunakan taktik dari Bonafide yang pro tim ya. Menghilang di pinggir zona. Nggak ketahuan, nggak bersuara, nggak kasih informasi, dan ketika ada yang fight dia baru join nanti. Betul. Itu tadi yang gue suka banget apa yang udah dibahas Nona adalah on point banget. Dimana ketika dia tahu udah kalah secara kuantitas ya nggak boleh serta-merta maju. Yang sering gue bahas juga adalah ketika udah di bagian late game penting banget. Udah mulai kalkulasi ini zona cepat atau zona lambat. Oleh karenanya kalau masih bisa untuk mainkan zona nggak perlu langsung tabrak apa sebagaimana yang SG tadi lakukan. Dan untungnya Bonafide masih bisa mainkan. Cuman detik ini yang menjadi krusial untuk keempat tim semuanya. Ya, karena di sini kita bakal lihat mayoritas tim sudah masuk di pinggir zona, Bonafide belum. Nah iya itu yang jadi PR juga, apalagi dengan terrain yang mereka sekarang berada, tentunya mau nggak mau mereka harus masuk ke area Grims yang tentunya lebih mudah Grims untuk numbangin player-player dari Bonafide, benar-benar open body banget, kecuali mereka suka nggak suka mau nggak mau pakai vehicle tabrak langsung, karena that's the only way, kecuali mereka punya smoke yang banyak banget untuk nutupin vision yang dimiliki sama Grims. Oke, kita bakal lihat juga dari seorang Tony Montana bakal lempar ke beberapa smoke ke depan, membutakan vision dari tim Grims. Tapi di lain sisi dari Void, knock 2 player mereka tentunya membuat mereka sekarang benar-benar pinjang banget dan harus bertahan hanya dengan 1 player yang masih aktif. Tapi baru revive lagi di 2.
Dan seperti yang tadi kita bahas ternyata betulan yang dilakukan oleh Tony Montana, smoke juga udah dibangun, menggunakan vehicle untuk bergerak lebih cepat setidaknya. Dan berdua, setidaknya kalau misalnya di Spreader masih ada follow up dan tentu saja ditabrak langsung di area. Wow, oh my god, bahkan kala itu udah mau nggak mau suka nggak suka sih, udah di-expect banget sama Grims. Gue kira bakal ke tembok belakang itu. Iya, muter itu ya. dia. Jadi dia ngambil tembok belakang, Betul, buying time. Buying time dulu, Benar. karena tadi masih ada split fire bisa dilakukan untuk crossfire dari bagian kirinya gitu loh. Iya. Oke. Tapi ya sudah terjadi, Betul. mau bagaimana Nasi lagi. sudah Singkat menjadi bubur. sekali makannya. Tapi kita bakal lihat juga dari tim Void ya, setelah mereka ke-knock, revive. Untungnya mereka tuh nggak ada yang sampai ke end. Dari tadi ya, yang 2 Betul. player ke-knock terus berganti-gantian. Sekarang bahkan mereka masih ada 3 player juga kalau mereka berhasil nge-revive yang punya sedikit space untuk melakukan healing di belakang area-area rumah. Malah dari tim 88 dan juga dari tim Grims yang mulai beradu peluru nih. Iya, kayak jadi distraction ya, fight yang terjadi kayak Void akhirnya dilupakan, ada reset time lagi, jadi mereka masih bisa join nantinya. Kalau misalnya gue jadi Void, gue bakalan nahan aja, tapi ternyata Joy gak ingin kasih waktu reset ke arah Void, satu granat tadi masuk ke arah rumah. Belum juga bisa dapetin knock, tapi setidaknya lagi-lagi terkikis dari segi HP. Void ini bakalan babak belur banget sih, kalau mau coba untuk fight sekarang. Yap, ini kondisi kayak game pertama, Jan. Siapapun yang bakal fight, itu bakal diganggu sama third party. Dan siapapun yang third party, punya keuntungan terbesar di fight kali ini. Iya betul banget. Dan lagi kalau kita berbicara kompon kayak gini, sempat kita banyak bahas kayak permainan Los Leones, misalnya permainan Novo di bagian perkotaan pun juga bagian Yasnaya, yang gak punya utility. Ini benar-benar dalam kondisi yang sangat-sangat dirugikan. Karena bagaimanapun juga zona 9 nanti akan menjadi end game dari game Erangel ini. Harus semuanya menuju ke arah bagian tengah. Dan kalau tidak ada utility, nggak ada molly misalnya. Itu benar-benar harus buka badan dan fight dilakukan. Oleh karenanya suka banget gue dengan apa yang dilakukan para ladies di sini. Dan tadi menahan Nate. Setidaknya Nate untuk bisa kasih gempuran, ngasih tekanan ke arah lawan-lawan. Karena 15 detik lagi masuk zona yang ke-9. Nah Dan- itu timing itu untuk mencari utility knock ke arah lawan dan ternyata bukan utility knock tapi malah knock dengan senjata. Ini beroleh dari lawan-lawannya. Trading pun dilakukan, Grims yang dari kokoh berempat sekarang tinggal menyisakan 2 player masih aktif. Dan ini gue bilang, sekali third party, tim manapun dipusing kali ini. Iya betul banget, dan yang gue suka adalah 88 sabar banget. Dia nungguin Grims maju yang melakukan movement terlebih dahulu dan mereka dapetin celahnya, mereka dapetin kesempatan itu dan dimanfaatkan dengan sangat baik. Dan ada satu player dari Grims yang lebih rela di-knockdown oleh Playzone juga. Di sini dari 88 bakalan bermain dengan lebih sedikit sabar lagi. Gokil. Mereka masuk ke arah depan tapi menunggu rekannya juga melakukan follow up. Wah, Tapi dapat. 88 bahkan selesaiin ke arah Void. Ini bener-bener rapi banget. 2 player ngurusin Grims, 2 player ngurusin Void dan ada di satu buah sek. Coba untuk melakukan reviving tapi agak sedikit reckless tadi ya. Tidak melakukan TPP terlebih dahulu dari 88. Somehow tiba-tiba terkikis dan tersisa 2 player aja. Oke, kita bakal lihat kini tinggal 2 tim tersisa, 4 player yang bertahan. Dari tim 882, dari Void 2, spray down dari Ginonix. Apakah bakal targetnya dapetin 1, apakah bakal dapat 2. Spray down lagi dengan M4, belum connect, ke malah kena one on one situation. Dan dari seorang Ayane, sama-sama sekarat, sama-sama perlu reset, sama-sama perlu reload kali ini. Oh dibakar, tapi dia ke bait. Tampaknya dia terlalu kebuka untuk lempar molotov, malah dia ke bait keluar dari area shake dan langsung ke take down. Dan benar-benar chicken dinner bagi tim Void pada game kita Erangel terakhir kali ini. Oh my god, itu di akhir tadi udah pure mentality ya. Itu udah pure namanya bukan lagi adu mekanik tapi lebih ke arah adu indera.